Bisa nggih, Buder Darmadi. Waktu kami persilahkan, Buder, monggo. Terima Tanya, kasih, sharing. Mbak. Dari terus jenengan itu kalau saya lihat sejak dulu itu kan memang kutu buku ya. Ya, kita kumpul di Jogja sebentar itu saya juga heran, sepertinya jenengan itu tidak pernah capek untuk membaca itu. Sebetulnya motivasi dari dalam jenengan yang begitu suka dengan membaca itu seperti itu apa kok begitu kuat ya. Saya mencoba seperti itu, tidak semua buku ya. Saya suka membaca kalau sudah buku-buku mengenai Gajah Mada, Majapahit itu memang begitu kuat. Tapi kalau yang lain itu begitu cepat capek. Mungkin bisa sharing. Terima kasih, Dul. Baik, terima kasih Buder Darmadi. Langsung dijawab saja, Buder, Petrus. Monggo, Buder. Kalau mengingat sejak kecil memang saya suka beli buku ya. Dulu kalau Kliwon itu di pasar Tekso, itu saya beli buku. Kemudian kemampuan untuk membaca itu sebenarnya berkembang ketika saya di postulat novisiat. Buku yang pertama saya baca selesai adalah Mengikuti Jejak Kristus, itu pertama kali. Kemudian novelis kanonik karena terpancing oleh Buder Jan Wariso bahwa pernah membaca kitab suci sampai selesai. Itu saya dengan Buder Agung itu saingan untuk menyelesaikan kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan saya menyelesaikan dalam waktu 7 bulan karena kebetulan waktu itu ada kesempatan untuk istirahat di Elizabeth karena tipes, sehingga saya rupanya lebih cepat selesai. Tapi lebih dari itu, ternyata kadang-kadang saya membaca waktu itu nggak bisa mengerti, kayak bahasa Inggris ya. Waktu itu ya asal baca saja, saya nggak mengerti betul karena saya tidak pernah kursus bahasa Inggris saya bahasa Inggris SPG, dan karena kecintaan saya atau keinginan saya untuk mengerti ya gaya-gaya saja membawa buku kalau pertemuan bahasa Inggris, padahal saya nggak ngerti, asal saya baca. Tapi pelan-pelan rupanya itu menjadi ya pembiasaan, dan menikmati membaca itu pada batas-batas tertentu itu menjadi relaksasi yang real. Misalnya waktu saya di Novisia tahun kedua itu pertama kali membaca novel Romo Rahadi, itu mulai dari jam setelah makan siang itu selesai pada jam 2 pagi. Karena ketika mau selesai, itu ternyata menarik. Dan itu novel pertama yang saya baca sampai selesai. Kemudian itu hiburan ya. Kemudian Harry Potter itu yang terakhir saya baca sampai selesai dan saya koleksi, tapi mungkin sudah koleksinya bubar. Tapi sekarang kebutuhan untuk membaca, itu ya memang ada keasikan sendiri, terutama ketika menyiapkan teks, dan saya tidak pernah puas dengan apa yang ditemukan sekarang, selalu mencari. Jadi istilahnya kalau dulu Hardono Hadi itu mengatakan orang belajar itu kan hanya orang mencari catatan kaki, maka kalau ada ide, ada kata yang tidak saya mengerti, itu saya browsing. Kalau syukur-syukur menemukan banyak buku apalagi sekarang ya internet. Seperti sekarang real, buku yang ada di kamar saya di Roncalli, itu saya bawa dari Roma itu 250 kilo. Kemudian yang dari Belanda lebih dari 300 kilo. Dan jumlah kalau itu penuh, itu hanya 2.500. Karena satu kolom itu hanya 50. Tetapi yang e-books, mungkin sekarang sudah sekitar 40.000 e-books dari psikologi, dari filsafat, dari teologi, termasuk budaya-budaya Jawa, kamus bahasa Jawa yang terbit tahun 1847. Itu aku punya. Jadi ya ini tidak istilahnya tidak 5 menit jadi untuk membaca itu, tetapi punya proses yang panjang. Maka ketika saya di postulat, itu postulan saya beri waktu 1 jam untuk duduk di perpustakaan.
Pertama, pokoknya duduk. Yang kedua, lalu mulai membaca apapun. Dan lama-lama untuk membiasakan untuk membaca. Hanya sayang tradisi ini selesai pada pergantian orang. Ini sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Buder Petrus. Semoga menjawab ya Buder Darmadi. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Buder Giwal, monggo Buder tanya, sharing. Masih mute Buder? Tes suara Nggih, sampun. Monggo. bisa diterima dengan baik ya. Nggih. Bisa Buder. Terima kasih Mbak. Saya ingin tanya dengan Buder Petrus hubungannya dengan spirit atau spiritualitas, lalu hubungannya dengan filosofi organisasi. Saya membaca berbagai literasi buku manajemen yang mengatakan ketika institusi atau organisasi itu sudah memiliki core values, jadi spiritnya itu jelas, filosofinya itu jelas, lalu ketika menghadapi perubahan-perubahan itu tidak akan terjadi guncangan, atau ada yang mengatakan melakukan manajemen kebakaran. Jadi dengan ada perubahan lalu menjadi kacau, arahnya menjadi hilang karena sudah punya core value yang jelas. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Buder Petrus tadi, saya menangkap arahnya nanti akan mempelajari atau menemukan core values yang khas Pangudi Luhur dengan semangat para pendiri kongregasi FIC. Lalu selama ini kan Buder Petrus sudah mempelajari banyak, entah lewat studi pustaka atau studi empiris. Kalau saya itu kan kebanyakan studi empiris dari pengalaman yang saya alami bekerja di Yayasan Pangudi Luhur itu. Dari pengalaman Buder selama ini, apakah sudah bisa memberikan semacam frame arah spiritualitas atau filosofi Yayasan Pangudi Luhur itu untuk menjadi semacam pegangan atau core values sebagai institusi yang terpusat. Karena yang saya alami sekarang ini kan beberapa unit sekolah itu mempunyai semangat masing-masing. Misalnya kalau seperti di Vanlit itu kan semangat Romo Vanlit dengan 5 core values-nya itu yang dikembangkan. Tetapi untuk menyatukan dengan Yayasan Pangudi Luhur kadang beberapa itu menyatukannya itu belum pas begitu, seolah-olah yang paling pas ini ya spiritualitas di unit, lalu kadang tidak nyambung. Maka ya tadi yang saya tanyakan itu core values sebagai institusi yang tersentral, lalu harapannya itu nanti masing-masing unit itu bisa menyesuaikan dengan core values yang tersentral. Jadi kira-kira guide-line-nya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Buder Giwal untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Buder Petrus. Monggo Buder. Ya, pertanyaan yang baik tetapi sulit untuk menjawab. Terus terang, kalau saya merasakan saat ini, itu kita dalam suasana pencarian. Apakah yang ditemukan itu cocok dan diamini oleh para buder atau tidak, itu kan juga sesuatu yang lain. Yang saya coba untuk membantu adalah apakah yang ditemukan di lapangan, katakanlah studi empiris, dengan studi literasi, itu cocok atau tidak, atau menyimpang, dan inilah wilayah yang bagian saya. Sekian tahun yang lalu, saya pernah ingin menulis juga tentang
identitas kita sebagai pangudi luhur ini, seingat saya pernah ada yang disebut dengan Kongres Pendidikan yang diadakan di Salatiga, khususnya di Universitas Satya Wacana, karena waktu itu alat-alat untuk penerjemahan diadakan di sana. Dan beberapa buder yang sempat pernah cerita seperti Websus, Weblaut, dan dasarnya, itu bicara soal itu. Tetapi dokumen yang ada, saya tidak tahu apakah para buder, para saudara, Bapak Ibu itu pernah membacanya. Itu juga merumuskan soal identitas pendidikan kita sebagai buder guru. Itu sudah sekian puluh tahun. Dan sampai sekarang ya yang terjadi dari masing-masing sekolah, masing-masing unit mengembangkan apa yang ada. Yang diusahakan soal kepangudiluhuran misalnya, itu apakah sungguh-sungguh pernah dilihat atau feedback atau umpan balik sungguh-sungguh menyatukan sebagai pangudiluhur atau tidak? Saya sendiri belum pernah mendengar. Tetapi dalam sampai saat ini menurut saya adalah mari bersama-sama untuk mencari, karena memang merumuskan itu tidak mudah. Saya mengerti bahwa tim riset itu kan orang yang dari luar, Hendy dengan dan kawan-kawan itu kan untungnya memang mereka ada yang studi filsafat teologi sehingga dalam diskusi-diskusi sambung. Tapi bayangkan sehingga mereka itu tidak punya punya latar belakang seperti itu, akan sangat sulit untuk menangkap roh, spirit apa yang terjadi di dalam sekolah-sekolah kita, termasuk dalam hal ini kalau tadi saya mencoba mentransformasikan atau mencoba memahami buder atau sekolah itu kan dikelola oleh awalnya banyak buder yang berkarya di sekolah-sekolah kita. Dan dari sana transformasi nilai-nilai sebagai buder, guru, itu terjadi. Maka kalau menurut saya kalau ada yang lebih mengerti, apa yang lebih bisa merumuskan, ya mari kita bersama-sama menggali. Terima kasih. Terima kasih Buder Petrus. Akan ditanggapi Buder Giwal? Ada tanggapan? Seperti itu kan masih dalam proses, Mbak. Sampun Buder Giwal? Oke. Matur nuwun. Mungkin Buder Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Baik Buder Franz, monggo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Buder. Tadi saya membaca atau mengikuti ada 6 butir berkaitan dengan hasil penelitian dari tim yang tadi disebut dari tim luar itu. Dari Allah adalah kasih sampai dengan total dan profesional. Lalu sekarang ini yang hidup di dalam kongregasi, terutama di Yayasan Pangudi Luhur, itu ada 10 keutamaan yang sudah menjadi mata pelajaran kepangudiluhuran sampai sekarang, dari playgroup sampai dengan SMA, SMK. Nah, kalau disandingkan dari 6 keutamaan dan 10 keutamaan itu, ini saya bertanya itu nanti itu memperkaya dari kepada pangudiluhuran atau arahnya itu akan menggantikan 10 keutamaan Bernardus, 10 keutamaan pangudiluhur itu. Mungkin bisa diberikan wawasan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Buder Franz untuk pertanyaannya. Apakah bisa langsung dijawab, Buder Petrus? Enggak. Dalam hal ini saya tidak bisa menjawab, Buder, karena ya bukan wewenang saya dan ini masih proses ya. Terima kasih. Terima kasih Buder Petrus. Sampun Buder Franz, satu pertanyaan. Buder Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing, diskusi, atau bertanya. Apakah ada lagi Buder Bapak Ibu?
Tidak ada. J, mungkin Bunda Petrus ada yang ingin disampaikan lagi, sampun cekap. J. Terima kasih Bunda Petrus atas materi yang telah diberikan mengenai karisma spiritualitas Bunda Guru. Semoga kita bersama dapat mengkontemplasikan kembali spiritualitas Bunda Guru. Begitu, Bunda Bapak Ibu, mungkin saya ingatkan lagi untuk presensi sesi kedua. Mohon berkenan untuk mengisi kembali. Jadi ada 2 kali presensi, sesi 1 dan sesi 2. Linknya sudah kami berikan di kolom chat. Kemudian kami ingatkan lagi, Bunda Bapak Ibu, untuk agenda besok hari Kamis 14 Oktober akan ada materi yang dibawakan oleh Budir Markus Sujarwo mengenai POP jenjang SD dan tim riset 100 tahun FIC mengenai best practice riset 1 jiwa dalam saudara. Begitu. Mungkin ada pertanyaan untuk hari ini, Bunda Bapak Ibu, mengenai teknis. Untuk besok, dimulai pukul 9 pagi. Kalau tidak ada, kita panitia akan meng-capture Bapak Ibu, mohon untuk open cam semuanya. Mr. Dani, untuk memberikan aba-aba. Baik. Baik, para Buddha, Bapak Ibu, silakan on cam terlebih dahulu. Tiga, berikan senyum yang paling manis. Kalau yang pakai masker mungkin bisa dibuka sebentar biar wajahnya kelihatan. Kamera 3, 2, 1. Sekali lagi, slide 2. 3, 2, 1. Ampun, para Buddha, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Bu Disa. Terima kasih Mr. Dani. Baik, Bunda Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk besok pagi tetap menggunakan nama sesuai dengan format supaya bisa diadmit oleh admin panitia. Begitu, saya akhiri untuk Zoom Meet pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bunda Petrus Suparyanto yang telah membawakan materi pada siang hari ini. Untuk doa penutup, saya boleh minta tolong Bunda Leo untuk memimpin menutup doa pada siang hari ini. Mohon berkenan, Bunda Leo. Masih di mute, Bruder? Baik, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Pada hari ini kami boleh mengadakan BIMTEK hari yang kedua. Banyak hal materi yang kami terima secara khusus dari Kongregasi FIC, dan ini menjadi inspirasi bagi kami, Bapak Ibu guru, karyawan, dan semua stakeholder yang ada di sekolah unit kami masing-masing. Semoga ini menjadi pemicu bagi kami untuk selalu maju demi perkembangan sekolah kami, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bunda Leo. Terima kasih, Bunda Petrus. Terima kasih semuanya, Bunda Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, berkah dalam. Langsung Pancablas. Aku absen itu ya. Dari Yono, dari Yen, kersane boten ngantuk.